Ya, kita mulai Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah untuk melanjutkan pembahasan kita membahas kitab Al-Muyassar fi Ilmi Nahwi jilid pertama. Kita masuk ke mansubat yang berikutnya. Kemarin kita telah membahas hal dan tamyiz. Sekarang kita masuk ke mansubat yang ke-8. Kalau di sini di halaman 65. Yang ke-8 yaitu adalah al-mustathna. Al-mustathna. Pengecualian. Penulis rahimahullah mengatakan huwa ismun, dia adalah isim yuzkaru yang disebutkan ba'da setelah adatin min adawatil istithna'i, setelah alat pengecualian, setelah adat istithna. Fayukhalifu fil hukmi hukmal mustathna minhu. Maka dia menyelisihi hukum mustathna minhu, yaitu yang dikecualikan. Wa huwa ma dzukira qabla al-adati. Mustathna minhu itu adalah yang disebutkan sebelum adat, yaitu alat istithna. Nah, langsung aja kita ke contoh mislu. Adal musafirun illa Muhammadan. Adal musafiruna illa Muhammadan. Nah, ini artinya adalah para musafir telah pulang kecuali Muhammad. Para musafir telah kembali kecuali Muhammad. Nah, Muhammadan inilah yang disebut dengan mustathna. Mustathna. Dan dia mansub. Jadi adalah isim yang disebutkan setelah ada tulis istisna. Ada tulis istisna. Alat pengecualian. Nah, illa di sini artinya kecuali. Nanti ada yang lain. Nah, Muhammadan datang setelah ada istisna. Maka dia menyelesaikan hukum dari mustasna minhu. Mustasna minhu adalah al-musafiruna. Mustasna minhu yang dikecualikan. Hukumnya apa? Hukumnya itu ada ini, yaitu out, yaitu kembali. Ya, sederhana adalah fiilnya atau sesuatu yang sedang mau disebutkan. Nah, kan hukum mustasna minhunya berarti al-musafirun, orang-orang musafir, para musafir itu hukumnya adalah kembali. Nah, berarti yang datang setelah illa atau si mustasnanya itu adalah menyelisihi kembali, artinya dia tidak kembali. Ya, makanya dia intinya dikecualikan. Itu. Para musafir kembali kecuali Muhammad, artinya Muhammad tidak kembali. Contoh lain najahal awladu illa aliyan. Para anak itu sukses kecuali Ali. Aliyan mustasna. Kemudian penulis rahimahullah melanjutkan wa adawatul istisna'i ya, dan alat-alat istisna itu adalah illa, ghaira, siwa, khala, ada dan hasya. Ada banyak ya. Ada 6. Semuanya artinya kecuali. Kecuali, kecuali, kecuali sampai akhir. Nah, rinciannya adalah tiap-tiap alat nanti ada rinciannya. Nah, ada 3, dibagi menjadi 3. Yang pertama al-mustasna bi'illa. Al-mustasna bi'illa. Yaitu mustasna dengan adat istisnanya illa. Nah, itu dibagi berdasarkan kondisi kalimatnya. Yang pertama, yaitu idza kana al-kalamu tamman mujaban.
Jika kalamnya, kalimatnya itu berupa tam mujab. Tam mujab. Tam mujab. Maka bagaimana hukum mustasnanya? Wajaba, wajaban nasbu. Wajib nasab. Harus nasab. Harus nasab. Taman mujaban ini adalah tam itu artinya disebutkan mustasna minhunya. Disebutkan mustasna minhu. Mujab itu artinya positif. Mujab artinya positif. Nah, kalimat positif. Kita lihat contohnya. Najaha, najahatul labu illa hasanan. Hasanan orang. Para murid itu lulus, sukses atau lulus, kecuali Hasan. Para murid lulus kecuali Hasan. Nah, ini adalah kalimat yang tam mujab. Pertama, tam. Tam itu dia disebutkan mustasna minhunya, yaitu atulab. Ini mustasna minhu. Maka dia tam. Terus mujab, mujab artinya dia kalimat positif. Artinya dia tidak ada tidak ada sesuatu yang negatif seperti ma atau la. Lama atau la ini artinya tidak. Yang menandakan dia kalimat negatif. Nah, di sini nggak ada, berarti dia mujab. Maka mustasnanya gimana? Maka wajib nasab. Wajib nasab. Contoh lain kan? Sebentar. Oh, contoh lain roja'at talamidu illa waladain. Para murid telah kembali atau telah pulang kecuali dua anak laki-laki, jadi dua anak. Nah, maka di sini tamu jab juga. Walada ini berarti mansub. Itu kondisi yang pertama. Kemudian kondisi yang kedua, ke yang bawah dulu, yang tengah. Idza kana al-kalamu taman manfiyan. Tam manfi. Tam manfi. Tam berarti disebutkan mustasna minhunya. Kemudian manfi berarti ada la atau ada ma-nya. Kemudian kalimat negatif. Gimana hukum mustasnanya? Nah, di sini jadi boleh jaza jazan nasbu wal itba'u. Jazan nasbu wal itba'u. Boleh nasab, artinya nggak wajib. Boleh juga itba'. Itba' ini apa? Nanti dia tabi mengikuti yang sebelumnya. Contoh, ma najaha at-tullabu illa hasanan. Nah, di sini dia tam disebutkan mustasna minhu yang dikecualikan yaitu at-tullab. Kemudian dia manfi, ada ma-nya, dia kalimat negatif. Artinya tidak ada murid yang lulus kecuali Hasan. Maka di sini Hasannya boleh Hasanan mansub, boleh juga illa Hasanun misalnya. Nah, boleh itba. Dia tabi mengikuti siapa? Mengikuti at-tullabu. At-tullabu dia marfu sebagai fa'il dari najaha, maka Hasanun dia tabi, dia mengikuti at-tullabu. Sama-sama marfu dhammah. Contoh lain marja'at talat gitu illa waladaini atau waladani. Para murid tidak ada yang tidak pulang kecuali dua. Bisa walada ini mansub, boleh juga waladani tabi. Kemudian yang terakhir yang ketiga adalah idzal kana al-kalamu naqisan. Naqisan. Naqis. Jika kalamnya itu naqis. Naqis ini kebalikan dari tam. Artinya dia tidak disebutkan mustasna minhunya. Nah, otomatis kalau naqis pun dia pasti manfi juga. Pasti suatu kalimat negatif. Nah, gimana hukum mustasnanya? Ala hasabi
hasabil awamili. Ala hasabil awamil. Maksudnya apa? Sesuai amilnya. Amilnya butuh sesuatu yang marfu, maka dia marfu. Kalau amilnya butuh sesuatu yang mansub, maka dia mansub. Kalau amilnya butuh sesuatu yang jar, maka dia majrur. Kita lihat contoh. Contohnya, ma najaha illa hasanun. Nah, di sini dia nafis. Tidak disebutkan mustatsna minhu yang nggak ada atul labu atau yang semisalnya. Berarti artinya jadi tidak ada, tidak ada yang lulus kecuali Hasan. Tidak ada yang lulus kecuali Hasan. Nah, nggak ada mana jahatul labu. Ini cuma tidak ada yang lulus kecuali Hasan. Nah, kenapa Hasanun? Kenapa marfu? Karena di sini ada amilnya adalah najaha, fiil. Nah, fiil butuh kepada fa'il. Nah, di sini nggak ada fa'ilnya, berarti dia harus memenuhi apa yang kurang dari kalimat ini. Kalimat ini, mana jaha itu kurang fa'il, maka hasanun itu melengkapi najaha sebagai fa'il. Contoh lain, ma marartu illa birojulin. Saya tidak berpapasan atau saya tidak melewati kecuali seorang laki-laki. Nah, tapi ini agak kurang cocok sih kok contohnya. Marartu itu memang biasanya ada bi-nya. Maka di sini rojulin yang ngikutin B-nya aja. Di rojulin. Jadi kalau contoh yang ini kurang bisa dijabarkan. Nah, sampai sini dulu bisa dipahami. Mustasna bi ilmu. Halo, bisa Ustaz? Nah, kalau ada pertanyaan silakan langsung ditanyakan saja. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan ke di sini halaman berikutnya, halaman 66. Yang B, yaitu al-mustasna bi ghairi wasiwa. Al-mustasna bi ghairi wasiwa. Kalau tadi mustasna bi illah, sekarang nih ghairi dan siwa. Amal mustasna bi ghairi wa siwa, adapun mustasna dengan ghair dan siwa, fahuwa majrurun da'iman. Maka pasti mustasna majrur. Kenapa? Ala annahu mudhafun ilaihi. Karena pasti mustasnanya menjadi mudhaf ilaihi bagi ghair dan siwanya itu. Wa hukmu ghairi wa siwa hukmul ismil waqi'i ba'da illa. Nah, barulah hukum si ghair dan siwanya ini. Dia hukumnya seperti hukum isim yang terletak setelah illah tadi. Nah, berarti kondisinya sama. Ada tam mujab, tam manfi, dan nafis. Misalnya yang tam mujab. Contohnya rosabatul lagu, ghaira, ghaira, aliyin. Nah, para murid gagal kecuali Ali. Para murid gagal kecuali Ali. Nah, aliyin dia mustatna pasti majrur karena sebagai mudhaf ilaih dari ghair. Mudhaf ilaih itu adalah yang disandarkan kepadanya. Ya, dua isim sebelahan. Nah, yang kiri dia ma'rifah biasanya, tapi nggak harus. Nah, di sini yang kiri pasti mudhaf ilaihnya itu adalah majrur. Ghairu aliyin. Ya, dalam hal ini dia kasrah. Nah, ghairu ini mudhafnya. Nah, tapi kenapa ghairu? Nggak ghairu atau ghairi? Nah, ghairu ini menempati hukum isim yang terletak setelah la, setelah illa. Nah, coba kita ubah bentuk kalimatnya menjadi pakai illa. Wasabat tullahu illa, nah berarti ali. Nah, berarti kalau setelah ini harusnya aliyan, aliyun atau aliyin. Ya Ustadz. Wasabat tullabu illa, setelahnya ali. Alinya aliyan, aliyun atau aliyin.
Dia tamu ujab. Kalau tamu ujab tadi harus wajib wajib nasab kalau di mustasna bi illah. Iya. Nah, berarti adiyun, adiyan atau adiyin? Alian Ustaz. Adiyan. Nah, inilah kenapa ghairnya itu jadi ghairu. Karena kalau pakai illah dia aliyan. Nah, maka pindah kalau ghair maka si ghairnya ini yang jadi mansub. Ghairu. Ghairu aliyin. Ghairu aliyin. Nah, kalau siwa ini salah satu dari isim maksur, jadi akhirannya alif, nah, jadi nggak kelihatan. Nah, tapi dia uh, muqaddarah jadinya. Najahat tullabu siwa hasanin. Para murid lulus kecuali Hasan. Siwanya itu adalah sebenarnya mansub ya. Siwanya itu mansub. Siwanya mansub. Siwanya mansub. Afwan sebentar. Karni kucing. Afwan. Nah, maka siwa di sana dia mansub dengan fathah muqaddar. Berikutnya kalau taman fi, taman fi. Contohnya ma rasabatul lamu ghairu. Lamu. Nah, bisa ghairu, bisa ghairu. Jazan nasbu wal itba. Boleh nasab, boleh itba pada tulang. Mana jahat tulabu siwa hasanin. Kalau siwa nggak kelihatan. Dia boleh mansub bisa. Udah 5 menit lagi. 5%. Yang terakhir naqison. Ma rosaba ghairu aliyin. Maka ghairu di sana menjadi fa'il dari rosaba. Mana jahat siwa hasanin. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami. Yang terakhir, yang jim, C, ta mustasna bi, ola, ada, dan hasya. Penulis mengatakan bahwa amal mustasna bi khala wa ada wa hasya. Adapun mustasna bi khala ada dan hasya, fayajuzu fihi nasbu wal jarru. Maka boleh nasab, boleh juga jar. Itu contohnya najaha at-tullabu khala aliyan. Artinya sama kecuali juga khala aliyan. Atau boleh juga khala aliyin. Boleh nasab, boleh jar. Para murid lulus kecuali Ali. Amanal qawmu ada rajulan atau rajulin minhum. Para kaum itu beriman kecuali satu orang di antara mereka. Nah, terus penulis mengatakan amma idza dakhalat ma'an nafiyatu. Nah, ini walau alam salah ya. Yang lebih tepat sebenarnya ma al-masdariyatu. Ma al-masdariyatu az-zarfiyatu. Ini nanti kalau dibaca di kitab-kitab syarah jurumiyah atau yang lain, maka yang lebih tepat ini adalah bukan ma an-nafiyah, tapi ma al-masdariyah, masdariyah az-zarfiyah. Ma masdariyah zarfiyah. Ala khala wa ada
Sebentar. Bukan Zulfian sih. Kalau nggak salah Mas Daria aja. Hmm. Oh, anak kayaknya ketukar dengan yang di kanan dan akhlaknya nih. Anak lupa nih ini benar Manafi atau bukan. Tapi seingat anak bukan. Mungkin Mas Daria atau yang lain. Nah, yang jelas kemasukan ma ala khola wa ada. Jika kemasukan ma pada khola dan ada, maka jadi ma khola atau ma ada. Fayalzamu fihi nasbu. Maka jadi wajib nasab. Nggak boleh jar lagi. Katanya najahatul labu ma khola Muhammadan. Para murid lulus kecuali Muhammad. Artinya tetap sama tapi nggak boleh ma khola Muhammadin. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, kalau di sini di halaman berikutnya ada tamrin. Tamrin musyakil ma ya'ti bi'itibari hukmil mustasna. Berikanlah harokat yang berikut ini menyesuaikan hukum mustasnanya. Ada 12 nomor. Nah, kita coba nomor satu. Ada la ya'lamul ghaiba illallah. Nah, Allahnya lafzul jalalahnya di sana apakah Allahu atau Allah atau Allahi? Hmm. Saya alam. Artinya tidak ada yang mengetahui hal gaib kecuali Allah. Nah, coba dicek-cek apakah dia Allah atau Allahu atau Allahi. Nah, Coba, pertama, gimana? Allah Ustaz. Allah. Kenapa Allah? Hmm, karena enter. Nah, Eh, kita perlu cek dulu dia. Pertama mustasna pakai Allahu Ustaz. pakai apa? Karena dia eh, Allahu, Kenapa? karena dia ngikutin yang eh, eh, ngikutin yang nakison tadi. Ya, Soalnya dia mm, karena kan dia failnya daripada Ya'lamu ya. betul, betul. Ya, dia. Nah, kita perlu cek Failnya daripada kondisi kalimatnya. Pertama dia mustasnanya pakai apa? Pakai ilah ya. Ini saya semua pakai ilah. Ada yang gue semua juga. Pakai ilah. Nah, mustasna bilah itu ada tiga kondisi. Nah, tiga kondisi kalimat. Nah, kita harus menentukan dia yang mana. Apakah tam mujab, apakah tam manfi atau nakis. Nah, di sini kita lihat dulu dari tam atau nakisnya. Apakah dia disebutkan mustasna minhunya? Apakah disebutkan eh, yang dikecualikannya? Nah, ternyata nggak ada. Di sini nggak disebutkan yang dikecualikannya. Nah, di sini langsung artinya tidak ada yang mengetahui yang gaib. Artinya nggak ada mustasna minhunya. Nah, berarti langsung dia nakis. Gitu. Nah, maka ilallah, Allah di sini lafzul jalalah dia menjadi pelengkapnya, menjadi fa'il dari ya'lam. Tuh. Nggak boleh Allah karena bukan taman sih. Seperti itu. Nah, Mas tambahkan. Nah, sisanya 2 sampai 12 silakan di PR-kan. Nah, berikutnya 9 dan 10. Wabarukana wa akhwatiha wasmu'ina wa akhwatiha. Nah, khobarkana dan akhwatiha dan ismina dan akhwatiha. Penulis mengatakan amma khobarkana wa akhwatiha wasmu'ina wa akhwatiha faqad taqaddama bayanuhuma fil marfu'at. Adapun khobarkana dan akhwatnya serta isim inna dan akhwatnya maka telah berlalu penjelasan keduanya pada pembahasan marfu'atul asma. Misal contoh wakan Allahu sami'an basira. Allah Maha mendengar, Maha melihat. Maka sami'an basiran ini adalah khobar kana mansub. Wakanu zalimina. Dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Zalimina adalah khobar kana mansub. Inna Allah azizun hakimun. Sesungguhnya Allah Maha perkasa, Maha bijaksana. Allah la jalalah ini adalah ismu inna mansub.
Innaka ghafurur rahim. Semuanya engkau maha pengampun dan maha penyayang. Maka kaf ini adalah khabar inna atau isim inna, dia mansub. Nah, kita lanjut ke berikutnya. Hmm. Nah, targetnya hari ini selesai semua, kemudian pertemuan berikutnya munada, kemudian review mansubatul asma beres, majrutul asma paling satu pertemuan, terus terakhir tawabi mungkin satu atau dua pertemuan. Hmm, terus selesai secara materi. Nanti mungkin latihan-latihan atau kita tasrif mungkin juga seperti itu. Cukup ya. Cukup ya. Kita lanjut ke yang berikutnya, mansubatul asma yang berikutnya, kalau di sini di halaman 68, 67 masih. Ini banyak aja nih. Ada yang namanya ismula, isimla, ismula, isimla. Nah, nah, inilah mansubatul asma yang tidak disebutkan di awal di halaman 53 kalau di catatan saya ini. Makanya harusnya dia 13. Dan 9 ini nggak disebutkan. Kalau di awal disebutkannya 11 itu langsung munada. Tapi kalau di sini 11-nya itu isimla. Nanti 12 baru munada. Sebutnya. Ada. Mau habis baterai. Hmm. Luas mengatakan, Ammala fahiya nafiyatun lil jinsi. Adapun la, di sini la-nya adalah la nafiyah lil jinsi. Artinya la yang menafikan seluruh jenis, seluruhnya. Artinya nanti jadi tidak ada. Ta'amalu amala inna, dia beramal seperti amalnya inna, yaitu paten simbolisme wa tarfaul khobaru. Maka dia menasabkan isim, yaitu mubtada, dan merofakkan khobar. Nah, jadinya ismula dan khobarula. Mislu contoh, sampai contoh saja. La rojula fiddari. La rojula fiddari. Nah, artinya tidak ada orang di rumah. Tidak ada orang, bisa laki-laki, bisa orang. Tidak ada orang di rumah. Nah, rojula ini adalah sebagai isim la. Isim la nafiyah lil jins. Fiddari ini adalah khobar la. Khobarnya berupa jar majrur. Kemudian contoh lain, la kadiba mamduhun. Tidak ada orang yang dusta itu dipuji, terpuji. Tidak ada orang dusta itu terpuji. Kadziba itu adalah isim la, mamduhun itu adalah khobar la, marfu. Nah, rinciannya ada di halaman 68. Kalau di sini ada 4 rincian di antaranya di sini. Hukum isim la. Yang pertama, idza kana ismuha nakiratan. Jika isim la itu nakirah, fa hukmuhu mabniun ala ma yunsabu bihi biduni tanwin. Maka hukum isim la dia mabni. Mabni atas apa? Mabni atas ma yunsabu bihi. Mabni atas nasabnya. Nah, nanti karena beda di mufrad, musanna, jamak. Kalau mufrad nasabnya dengan fathah, kemudian musanna mansubnya dengan ya, dan jamak mansubnya dengan ya. Kalau jamak muannas yang mansubnya dengan kasrah. Biduni tanwin. Nah, di sini dia tidak dikasih tanwin karena dia mabni. Contohnya la rajula fid dari. Nah, rajul ini adalah isim nakirah. Maka dia hukumnya di sini mabni atas ma yunusabu bihi, mabni atas fathah karena dia mufrad. Tidak ada orang di rumah. Nah, kalau musanna gimana? La mukhlisaini yuttahaman.
La mukhlisain, tidak ada dua orang ikhlas itu di dituduh. Tidak ada dua orang ikhlas itu dituduh. Nah, mukhliso ini di sini musanna, berarti dia mabni atas atas ya, mabni atas ya, bukan atas fathah lagi. Nah, yang ketiga, kalau dia jamak muannas salim, la kalibati mahbubatun. Tidak ada wanita-wanita yang berdusta itu dicintai. Nah, kalibati ini adalah mabni atas kasroh, karena jamak muannas salim tanpa tanwin, jadi ini tanwin. Berikutnya yang kedua, idza kana ismuha nakiratan wa kanat la mukarraratan. Jika isim nakirah dan la-nya, huruf la-nya itu mukarrarah, diulang, disebutkan dua kali. Jaza fihi bina'ul ismaini wa raf'uhuma. Maka boleh mabni kedua isim la-nya, karena kan la-nya dua kali, maka isim la-nya ada dua. Boleh juga raf'uhuma, boleh rafa dua-duanya. Contoh, nah ini contohnya adalah la haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Dari charger dulu. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Dengan Allah. Nah, di sini isimlah yang pertama haula. Isimlah yang kedua quwwata. Nah, di sini isimnya nakirah. Yang kedua la-nya diulang. La-nya ada dua. La haula wala quwwata. Maka di sini boleh mabni. Nah, di sini mufrad dua-duanya maka mabni atas fathah. Haula wala quwwata. Nah, boleh juga haulun. La haulun wala quwwatun illa billah. Boleh juga. La haulun wala quwwatun illa billah. Nah, tapi yang sering kita dengar adalah la haula wala quwwata illa billah. Nah, dari isim la. Tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Yang ketiga, idza kana ismuha ma'rifatan. Jika isimnya ma'rifah, wajib raf'u wa wajib tikraru la. Nah, tadi kan dua yang pertama itu nakirah. Kalau yang ketiga, jika isimnya ma'rifah, maka wajib rafa. Nah, bukan nasab lagi, bukan mabdi lagi. Dan wajib mengulang la. La-nya harus dua kali. Mislu la zawju fil baiti wa la zawjatu. Tidak ada suami di rumah dan juga tidak ada istri. Tidak ada suami di rumah dan tidak ada pula istri. Az-zawj ini adalah ma'rifah. Maka wajib rofa. Nggak boleh la zauja. Dan harus ditulis lagi lanya. Harus ada la yang kedua kali. Wala zaujatu. Nah, yang kedua juga zaujatu. Itu yang ketiga. Yang terakhir yang keempat. Idza kana ismuha munfasilan anha, jika isimnya terpisah darinya, dari la. Jadi isim la dengan la-nya nggak sebelahan. Yang kalau tadi sebelahan, la rojula, la haula, la zauju. Nah, itu sebelahan. Nah, tapi kalau berpisah, dipisah oleh kata yang lain, maka wajabar rof'u wa wajabati ikroruha. Maka sama seperti yang ketiga. Wajib rofa dan wajib mengulang la. Contoh, la fil baiti. Nah, tadi kan la zauju fil baiti. Kalau ini, fil baitinya duluan. La fil baiti rajulun. La fil baiti rajulun walam ru'atun. Walam ru'atun. Tidak ada di rumah itu laki-laki maupun perempuan. Nah, la dengan isim la yaitu rajulun ini terpisah munfasil. Maka wajib rofa, nggak boleh la fil baiti rajula dan wajib mengulang la lagi. Walam ru'atun. Harus disebut lagi la yang kedua kali. Seperti itu.
Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, kita lanjut dulu sedikit ke halaman berikutnya di halaman 69 kalau di sini. Nah, isim la itu juga bisa dibagi dua. Isim la itu dibagi dua, ada yang mu'rab, ada yang mabni. Nah, yang mu'rab itu ada dua macam. Yang pertama, idza kana mudhafan, jika dia berupa mudhaf. Contohnya la sahiba ilmin, itu yang udah bagus. Madmumun. Tidak ada orang yang berilmu itu dicela. Tidak ada orang berilmu itu dicela. Maka sahiba, isim la di sini, dia mansub. Dia mu'rab, dia mansub. Karena dia mudhaf dari sahiba ilmin. Dia mudhaf. Contoh lain, la syahida zurin mardiyun anhu. Tidak ada orang yang berkata dusta atau bersaksi dusta itu diridhoi. Maka syahidah di sana dia isimlah yang mu'rab, mansub dia. Nah, yang kedua adalah idza kana syabihan bil mudhaf. Jika isim lainnya berupa syabih bil mudhaf. Apa ini? Menyerupai mudhaf. Dia bukan mudhaf tapi mirip. Contohnya la sa'iyan bil khairi makruhun. Tidak ada orang yang berusaha melakukan kebaikan, berusaha dalam kebaikan itu dibenci. Nah, sa'iyan di sini syabihan bil mudhaf. Dia bukan mudhaf, tapi sesuatu yang menyerupai mudhaf. Maka dia mansub dengan dia ada tanwinnya. Dia mansub, mu'rab dia mansub. La tali'an jabalan hadirun. Tidak ada pendaki gunung itu hadir. Tidak ada pendaki gunung yang hadir. Tali'an di sana dia syabihan bil mudhaf, maka dia isimlah yang mu'rab. Nah, kalau yang mabni ala ma yunsabu bihi itu yang tadi. Yang tadi itu kita semua sebutkan yang mabni ala ma yunsabu bihi. Yang bukan mudhaf, bukan juga syabihan bil mudhaf. Yang ala al-fatih contoh la tilmidha hadirun. Tidak ada murid yang hadir. Maka tilmidha ini mabni atas fathah. Ala ya la kadhiba ini yusaddaqani. Tidak ada dua pendusta itu dibenarkan. Maka kadhiba ini mabni atas ya. Ya alal ya la zalimina mahbubun. Tidak ada orang yang zalim itu dicintai. Alal kasir la majtahidati madmumatun. Tidak ada wanita yang bersungguh-sungguh itu dibenci. Nah, itu yang seperti al-masum ini. Mereka adalah bukan mudhaf dan bukan syabihan bil mudhaf. Ada tamrin sahih mataru khotoan. Benarkan apabila kamu lihat salah. Nomor satu lafil baiti mudarisan wala tilmidana. Sesuaikan dengan hukum isim la yang sebelumnya. Nanti dikerjakan PR. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Waktunya sudah mau habis. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan sambung terakhir tentang munada dan mungkin khulasa asmaul mansubat. Sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup? Tidak ada Ustadz. Nah, kalau tidak ada, silakan dikerjakan lagi PR-PR-nya sebagai latihan. Kalau ada yang bingung juga boleh juga tanya Japri atau yang misalnya di grup Japri boleh. Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Nah, sebentar lagi insya Allah selesai kita punya juga. Nah, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.